Barcelona terpilih sebagai klub terbaik dunia dalam 20 tahun terakhir ini. Mereka adalah rival terbesar di lapangan, dan sekarang baik Barcelona maupun Real Madrid dinobatkan sebagai klub terbaik dalam satu dekade terakhir 2011 sampai 2020. Blaugrana mengungguli rival El Clasico mereka untuk mengambil tempat di peringkat yang telah disusun oleh IFFHS. Barca berada di peringkat dengan 2.877 poin, dengan Madrid di urutan kedua dengan 2.782 poin. Dengan raksasa Jerman Bayern Munchen menyelesaikan tiga besar dengan penghitungan poin 2.594,5. Barca juga berhasil memenangkan 5 gelar Copa del Rey, 2 Piala Super Eropa, 2 Piala Dunia antar klub, dan 5 Piala Super Spanyol. Ini adalah dekade kedua berturut-turut bagi Barcelona, melihat klub tersebut di peringkat sebagai yang terbaik di dunia oleh IFFHS. Setelah juga memenangkan klub terbaik dalam periode 2001 sampai 2010. Joan Laporta pertahankan Ronald Koeman sebagai manajer Barcelona. Gosip pemecatan Ronald Koeman di musim panas nanti nampaknya tidak akan jadi kenyataan, karena Presiden Barcelona dikabarkan masih percaya kepada pelatih asal Belanda itu. Koeman beberapa bulan terakhir diguncang isu pemecatan, setelah ia dinilai gagal membuat Barcelona tampil stabil musim ini. Nasib Koeman sendiri kabarnya akan ditentukan oleh Joan Laporta. Presiden baru Barcelona itu diberitakan akan mengambil keputusan terkait masa depan Koeman. Laporta sudah mengambil keputusan. Ia akan mempertahankan Koeman di musim panas nanti. Laporan itu mengeklaim bahwa Laporta merasa puas dengan kinerja Koeman belakangan ini. Ia dinilai berhasil membangkitkan Barcelona dari keterpurukan. Ia juga puas melihat performa Barcelona yang kian padu bersama Koeman. Jadi ia menilai Koeman layak mendapatkan kesempatan lebih banyak di Barcelona sehingga ia akan dipertahankan. Barcelona terancam kehilangan Ansu Fati sampai akhir musim. Barcelona mendapat kabar buruk soal kondisi pemainnya, Ansu Fati. Proses pemulihan cedera Fati tak berjalan sesuai rencana dan dia terancam harus operasi lagi. Ansu Fati mengalami masalah pada meniskus di lutut kirinya dalam pertandingan melawan Real Betis pada November lalu. Sejak saat itu, Wenger berusia 18 tahun itu mengalami naik turun dalam proses penyembuhannya. Ia sempat menjalani operasi pada 9 November. Awalnya Ansu Fati diperkirakan akan butuh waktu 4 bulan untuk pulih. Dia sempat ditargetkan kembali di pertandingan melawan Paris Saint-Germain pada 10 Maret. Namun proses pemulihan Fatih rupanya tak berjalan sesuai rencana. Setelah operasi pertama itu, dia harus tinggal lebih lama di rumah sakit dan tak bisa memulai fisioterapi karena lututnya mengalami pembengkakan. Tim medis Barcelona akan mengambil keputusan dalam beberapa hari ke depan setelah melakukan sejumlah tes. Jika operasi ketika diperlukan, itu berarti Ansu Fati terancam tidak bisa tampil lagi di sisa musim. Situasi itu juga mengancam peluang Ansu Fati untuk tampil di Piala Eropa atau Olimpiade bersama tim nasional Spanyol. Pemain kelahiran Guinea-Bissau itu sempat mengungkapkan harapannya untuk tampil di Piala Eropa 2020 bersama La Furia-Roja. Era baru Joan Laporta, 4 bintang ini jadi tumbal hutang Barcelona. Kedatangan Joan Laporta nyatanya membawa revolusi besar bagi raksasa La Liga Spanyol Barcelona musim ini. 4 bintang ini bakal jadi tumbalnya. Joan Laporta sendiri secara gamblang akan memberikan kesempatan khusus bagi Ronald Koeman, yang juga mulai tunjukkan potensinya untuk bertahan. Dan untuk Messi, ia tanpa ragu bakal calon sejahterakan kaptennya itu. Ketika nasib dua orang itu sudah pasti, kini Barcelona hanya tinggal berjibaku dengan masalah ekonomi. Sebuah gagasan pun muncul di benak Joan Laporta, yang akan merelakan 4 bintang untuk jadi pelunas hutang. Presiden baru Barcelona, Joan Laporta, mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan klub dari kebangkrutan. Salah satunya dengan cara menjual sejumlah pemain bintang.
Tak tanggung-tanggung, ada 4 nama besar yang bakal dibuang oleh Laporta pada akhir musim ini. Mereka adalah Antoine Griezmann, Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, dan Francisco Trincao. Keinginan raksasa Premier League. Manchester United untuk memboyong gelandang muda Barcelona, Alex Moriba, tampaknya harus menemui kegagalan. Moriba adalah salah satu pemain jebolan akademi terkenal milik Barcelona, La Masia. Musim ini, pelatih Ronald Koeman mulai memanggil pemain 18 tahun itu ke tim utama. Perlahan tapi pasti, Moriba mendapat kesempatan bermain reguler di tim utama. Hingga kini ia tercatat sudah bermain sebanyak 8 kali dengan menyumbang 1 gol dan 3 assist. Kontrak Moriba bersama Barcelona bakal berakhir pada Juni nanti. Manchester United pun coba memanfaatkan situasi ini dengan merayu sang gelandang. Seperti dilansir El Mundo, Barcelona diklaim tak memiliki rencana untuk melepas Moriba dalam waktu dekat. Barcelona diyakini memandang Moriba sebagai bagian penting untuk tim di masa depan, dan kini sedang gencar merayu sang pemain untuk bertahan di Camp Nou. Pedri bicara soal peluang Sergio Ramos untuk main bersama dirinya di Barcelona. Spekulasi soal masa depan Sergio Ramos di Real Madrid sedang mengemuka, lantaran belum ada kesepakatan kontrak baru. Durasi kerja sang kapten akan habis 3 bulan lagi atau pada 30 Juni 2021. Klub-klub Inggris macam Liverpool dan Manchester City pun disebut-sebut berminat untuk mengangkut Ramos secara gratis. Menurut Pedri, hampir mustahil Ramos mendarat di Camp Nou. Hal tersebut dikarenakan pekatnya aroma rivalitas antara Barcelona dan Real Madrid. Sangat sulit bagi Ramos untuk gabung ke klub rival, ujar Pedri seperti dikutip dari Marca. Dia seorang pemain hebat, tetapi saya bukan orang yang membuat keputusan soal perekrutan pemain, ujar gelandang berlabel anak emas Barcelona itu. Menilik masa lalu, perpindahan pemain dari Madrid ke Barcelona pernah beberapa kali. Salah satu contoh adalah Luis Enrique, yang kini melatih timnas Spanyol. Lionel Messi sudah menjadi raja rekor di Barcelona. Satu laga melawan Real Sociedad pada akhir pekan lalu membuat Messi lewati torehan Xavi Hernandez sebagai pemain dengan penampilan terbaik di Barcelona. Messi tak hanya menorehkan rekor di Barcelona, dia juga mengukirnya di Liga Spanyol karena faktanya belum ada pemain yang bisa seperti Messi. Seperti dilansir Marca, ini membuat Barcelona semakin jatuh cinta. Klub lain pun pasang mata ingin mendapatkan Messi. Saat lawan Real Sociedad, Lionel Messi resmi mencatatkan total 768 penampilan bersama Barcelona. Dia sudah meraih 34 gelar bersama Barca, terbanyak bahkan untuk seorang pemain di sejarah Liga Spanyol. Lionel Messi juga diambang menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Spanyol musim ini atau PGG. Ini sudah dilakukannya sebanyak 7 kali. 4 diantaranya secara beruntun. Messi sudah mencetak 23 gol di Liga Spanyol musim ini. Dia bersaing ketat dengan mantan rekannya, Luis Suarez.